Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Wijaya, NIM 202410101066. Di sini saya akan menjelaskan tentang modul 5. Yang pertama itu topik pembahasannya adalah select, terus yang kedua adalah select sebagian kolom, yang ketiga ada alias, yang keempat ada penggabungan kolom, yang kelima ada kolom bertipe tanggal, yang keenam ada selisih tanggal, yang ketujuh perhitungan antar kolom pada satu baris, yang kedelapan ada order by, dan yang terakhir ada sorting 2 kolom. Di sini saya sudah membuat Word mengenai hasil yang sudah saya buat di PostgreSQL. Yang pertama itu topik pertama adalah select, yaitu kita ditugaskan untuk menampilkan daftar semua supplier dari tabel supplier. Nah, di sini kita membuat select bintang from supplier, atau bisa dibaca tampilkan semua dari tabel supplier gitu. Setelah dijalankan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, bisa kita coba select dari tabel suppliers. Kita execute aja. Nah, maka hasilnya sama dengan Word yang sudah saya buat. Lalu yang kedua, kita ditugaskan untuk menampilkan daftar semua customer dari tabel customer. Sama seperti soal nomor 1, menggunakan perintah select bintang from customer, hanya dibedakan dari pemilihan tabel saja di sini. Lalu topik yang kedua adalah select sebagian kolom. Nah, di sini kita ditugaskan untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok dari tabel produk. Nah, di sini yang kita harus lakukan adalah select produk ID, produk name, unit price, unit in stock dari tabel produk. Nah, kita itu hanya memanggil kolom-kolom yang ditugaskan oleh soal nomor 1, yaitu produk ID, produk name, unit price, unit in stock. Dan output yang akan dihasilkan akan menjadi seperti ini. Lalu ada soal nomor 2, yaitu tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Nah, sama seperti nomor 1, kita ditugaskan untuk menampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person dari tabel supplier. Dan kita di sini hanya memanggil kolom-kolom yang sudah ditugaskan pada nomor 2, yaitu ada supplier ID, ada company name, ada country, dan pound. Nah, lalu di sini ada alias, topik alias. Yang pertama kita ditugaskan untuk menampilkan ID produk, nama produk, harga, serta stok semua barang dagangan dengan nama kolom ID prod. Lalu yang kedua sesuai nama kolom asli. Lalu ada harga, dan yang terakhir stok barang dari tabel produk. Nah, di sini kita membuat sebuah codingan, yaitu select produk ID as ID prod. Nah, as ID prod ini nanti jika kita sudah menjalankan memanggil kolom produk ID ini, maka output yang dihasilkan bukanlah produk ID, melainkan kolom yang sudah kita manipulasi dengan nama ID prod seperti ini. Nah, lalu untuk yang unit price ini nanti tidak keluar unit price, namun akan menampilkan manipulasi, yaitu harga seperti ini yang di bawah ini. Nah, lalu yang kedua itu ada tampilkan ID supplier, nama perusahaan, asal negara, serta kontak person semua supplier dengan kolom sesuai kolom asli. Nama perusahaan, lalu ada asal dan kontak person. Nah, di sini kita langsung saja membuat sebuah codingan, yaitu kita memanggil kolom supplier ID, kolom company name, country, pound dari tabel supplier. Nah, di sini yang kita ubah namanya kolomnya, yaitu kolom company name dan kolom country yang dirubah menjadi nama perusahaan dan asal.
Maka setelah kita buat codingan seperti ini, lalu dijalankan akan keluar output seperti ini. Lalu ada topik keempat, yaitu penggabungan kolom. Nah, pada penggabungan kolom ini kita ditugaskan untuk menampilkan ID supplier, nama serta alamat supplier dari tabel supplier. Namun alamat di sini itu terdiri atas address, city, dan country yang dipisahkan dengan koma. Nah, cara memisahkan kolom-kolom dengan koma itu kita bisa membuat sebuah codingan seperti ini. Nah, kita panggil yang pertama itu kolom supplier ID, lalu ada kolom contact name, ada kolom address, kolom city, kolom country yang digabungkan menjadi satu, lalu dimanipulasi dan diberikan nama alamat supplier. Nah, jadi kolom address, city, dan country ini digabungkan dan kita beri nama kolom yaitu kolom baru yaitu namanya alamat supplier dan hasilnya akan seperti ini kurang lebih. Bisa kita lihat bersama. Lalu yang kedua, tugas kedua yaitu tampilkan nama lengkap dan alamat lengkap employee dari tabel employee. Nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name, dipisahkan spasi. Alamat terdiri atas address, city, dan country, dipisahkan dengan koma. Nah, ya yang pertama kita panggil kolomnya satu persatu, lalu kita gabungkan menggunakan tanda ini. Yang pertama yang kita gabungkan adalah ini, nama lengkap terdiri atas title, first name, dan last name. Ini 3 kolom ini digabung, yaitu menjadi seperti ini. Select title, select, kita panggil kolom title, kita panggil kolom first name, dan kita panggil kolom last name. Digabungkan, dan kita membuat kolom baru yang kita namakan nama lengkap di sini. Lalu kolom yang kedua yaitu alamat lengkap, yang terdiri atas address, city, dan country, yang dipisahkan oleh koma. Kalau yang atas dipisahkan oleh spasi, yang di bawah dipisahkan oleh koma. Lalu kita tinggal menambahkan tanda koma di antara tanda petik ini. Ya, langsung kita panggil kolomnya, ada kolom address, kolom city, dan country. Kita gabungkan, lalu kita beri nama kolom baru yaitu alamat lengkap, dan hasilnya akan seperti ini. Lalu topik kelima ada kolom bertipe tanggal. Nah, di sini yang pertama di sini kita ditugaskan untuk memodifikasi kode E atau kode yang sudah diedit dalam modul dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk angka, dan tahun dalam bentuk angka namun 4 digit. Nah, di sini kita panggil kolom first name dan last name kita gabungkan dan dipisahkan dengan spasi, lalu di set dengan kolom yang bernama nama lengkap. Kita panggil kolom birthdate, di set menjadi tanggal lahir. Nah, lalu ada yang berbeda di sini kita menggunakan tucar atau berfungsi untuk mengedit atau mengubah. Nah, now itu sekarang dan kita panggil date untuk memberikan tanggal, tahun, dan waktu. Nah, di sini namun saya ada sedikit kesalahan. Harusnya di sini D-nya itu ada 2 dan ini saya sudah betulkan dengan codingan yang benar, kurang lebih seperti ini. Nah, maka tampilan yang akan dihasilkan sama lah dengan hasil yang salah dari pengajian saya tadi. Lalu yang kedua, tugas kedua kita disuruh untuk memodifikasi kode E dengan mengubah format tanggal menjadi bulan dalam bentuk angka, hari dalam bentuk nama, dan tahun dalam bentuk angka namun 2 digit. Sama yang kita rubah di sini hanya pada waktunya saja atau dalam pengerjaan waktunya. Yang awalnya di sini adalah DT, kita ubah menjadi day, dan yang awalnya di sini Y-nya ada 4, kita kurangi menjadi 2 karena yang diminta adalah 2 digit. Maka hasil yang akan dikeluarkan atau output yang akan dikeluarkan atau ditampilkan adalah kurang lebih seperti ini. Lalu untuk topik ke-6 di sini ada selisih tanggal. Soal yang pertama kita disuruh untuk menampilkan ID pegawai, tanggal lahir, dan tanggal mulai kerja serta usia pada saat masuk perusahaan. Nah,
Nah, maka di sini kita membuat codingan kurang lebih seperti ini. Kita panggil kolom-kolom yang berkaitan seperti employee ID, birthdate, dan hire date. Lalu ekstrak di sini adalah untuk mengetahui di tahun berapakah usia orang ini masuk dalam perusahaan ini. Nah, maka output yang dihasilkan kurang lebih seperti ini. Maka kita melihat employee ID, lalu ada birthdate, hire date, dan usia masuk perusahaan. Di sini saya mengset usia masuk orang yang masuk ke perusahaan ini dengan tahun dia sekarang. Nah, usia ID yang pertama yaitu 43 tahun. Lalu di soal nomor 2 kita ditugaskan untuk menampilkan ID pegawai, tanggal mulai kerja, tanggal sekarang, serta masa kerja sampai saat ini. Nah, di sini kita membuat codingan kurang lebih seperti ini. Yang pertama pasti memanggil kolom-kolom yang berkaitan. Lalu di sini ada current date. Current date itu adalah tanggal kita sekarang. Nah, lalu kita jalankan dan akan menghasilkan output seperti ini. Nah, di sini kita akan bisa melihat berapa lama sih pekerja itu kerja di dalam perusahaan ini. Nah, dan di sini saya set dalam bentuk hari. Berapa hari? Di sini yang ID pertama itu sebanyak 10.598 hari. Nah, lanjut untuk topik yang ketujuh ada perhitungan antar kolom pada satu baris. Nah, di sini yang pertama kita ditugaskan untuk menampilkan nilai order ID, quantity, unit price, serta nilai quantity dikalikan dengan unit price dari tabel order details. Nah, sama, kita panggil kolom yang berkaitan. Nah, lalu kita tambahkan kolom baru, yaitu kolom nilai yang isinya itu adalah yang isinya adalah quantity dikalikan dengan unit price. Lalu kita panggil kolom order detail dan kita jalankan, maka output yang akan dihasilkan kurang lebih seperti ini. Yang nomor 2 kita ditugaskan untuk menampilkan ID produk, harga per unit, jumlah yang sedang dipesan atau units on order, serta nilai barang yang sedang dipesan dari tabel produk. Nah, di sini kita panggil kolom yang berkaitan, lalu kita tambahkan kolom baru yang berisi tentang nih units on order dikalikan units price. Nah, lalu kita execute saja. Maka kolom baru atau kolom jumlah yang dipesan ini akan muncul dan hasil-hasilnya merupakan hasil kalian dari kolom unit price dan kolom units on order. Nah, topik pembahasan ke-8 itu adalah order by. Yang pertama kita ditugaskan untuk menampilkan semua nama produk dan jumlah yang diorder ditampilkan berdasarkan produk yang paling sedikit diorder. Nah, yang pertama kita lakukan adalah yang pastinya memanggil kolom yang berkaitan. Di sini ada kolom nama produk, yaitu produk name dan units on order. Lalu dari tabel produk dan order by units order ascending atau ditampilkan berdasarkan units on order yang paling sedikit. Jadi orderan-orderan yang paling sedikit itu akan ditampilkan pertama. Nah, di sini bisa kita lihat hasilnya. Lalu yang kedua adalah tampilkan last name, first name, dan lama bekerja dari employee terurut berdasarkan huruf depan nama belakang yang paling besar. Nah, lalu karena di sini kita diperintah untuk menampilkan berdasarkan nama depan yang paling besar, maka kita panggil kolom last name, order by last name descending. Nah, di sini fungsi descending ini adalah untuk menampilkan data yang paling besar. Lalu untuk pembahasan yang terakhir, topik yang terakhir itu adalah sorting 2 kolom. Di sini kita diperintah untuk menampilkan nama produk, harga, dan harga yang telah diberikan diskon sebanyak 25%, tampilkan berdasarkan nama produk dan harga yang paling mahal. Nah, di sini kita panggil kolom yang berkaitan terlebih dahulu, yaitu ada kolom produk name dan unit price, lalu harga yang telah diberikan. Nah, di sini ada kolom baru, yaitu ini, kolom harga diskon.
kolom harga diskon ini berisi tentang unit price yang dikalikan oleh angka sebanyak 25% karena ini harga diskon dan kita set kolomnya menjadi kolom baru yaitu harga diskon. Nah, lalu untuk penampilannya atau tampilan yang akan di output itu berdasarkan nama produk dan harga real yang paling mahal. Maka kita tampilkan kolom produk name dan unit price descending, yaitu yang pertama ini dari produk name yang paling mahal dan unit price yang paling mahal. Seperti ini kurang lebih. Mungkin itu saja dari saya penjelasan mengenai modul 5. Bila ada salah kata atau kurang jelas mohon dimaafkan. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.